Setelah kita punya gambaran secara umum apa itu filsafat dan bagaimana cara kerjanya, sekarang kita masuk ke pembahasan soal bagaimana sih agama dalam hal ini Islam memperlakukan filsafat yang selalu menggunakan akal dalam tanda kutip itu. Kalau di barat terdapat pemutlakan terhadap akal atau filsafat setelah abad pertengahan, Dark Age. Jadi setelah pertengahan masuk ke masa pencerahan, di barat itu ada pemutlakan terhadap akal atau filsafat. Maka di timur malah sebaliknya, atau dalam dunia Islam sebaliknya. Terdapat pemutlakan terhadap agama dan menolak filsafat. Tokoh-tokoh Islam yang punya pengaruh besar dalam menyebarkan penolakan filsafat ini bisa diwakilkan pada dua tokoh. Pertama Al-Ghazali, kemudian yang kedua Ibnu Taimiyah. Perbedaan keduanya, jika Al-Ghazali mengkritik filsafat dalam kerangka filosofis, sedangkan Ibnu Taimiyah malah menolak secara mentah-mentah. Jadi Al-Ghazali menolak kerangka filsafat dengan kerangka filosofis. Jadi Al-Ghazali sebelum mengkritik filsafat dia belajar filsafat dulu sehingga para pengikutnya masih terbuka terhadap filsafat. Sedangkan Ibnu Taimiyah secara mentah-mentah menolak filsafat dan di kemudian hari pengikut Ibnu Taimiyah inilah yang kemudian menjelma dalam ajaran-ajaran Wahabisme misalnya. Nah, jika teman-teman bertanya apa perbedaan atau ciri umum antara cara beragama orang-orang yang menolak akal atau filsafat dengan cara orang-orang beragama yang menggunakan filsafat atau akal. Cara orang beragama yang menolak akal atau filsafat cenderung berciri seperti misalnya mazhabnya kebenaran tunggal, agamanya isinya dogma, metodenya metode halal haram atau benar salah, paradigmanya absolut. Seperti itu cara beragama orang-orang yang sebetulnya jarang menggunakan akal gitu. Sebaliknya, cara beragama orang-orang yang menggunakan akal atau filsafat, mereka cenderung lebih toleran, sedikit tidak dogmatis gitu, dan metodenya jauh lebih kompleks dan paradigmanya analitis dan bijaksana tentunya. Jadi dia lebih toleran kepada orang-orang yang berbeda misalnya. Dan selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa alasan yang bisa menjadi pegangan mengapa kita sebagai orang beragama Islam harus menggunakan akal dan filsafat. Yang pertama, menurut saya, meskipun agama itu dogma, tetapi agama Islam, ini alasan pertama kenapa kita harus menggunakan akal. Meskipun agama Islam adalah dogma, atau agama itu adalah dogma, tetapi agama Islam itu bukan hanya soal dogma, tetapi agama Islam itu punya banyak jenis. Misalnya dalam ajaran Islam disebutkan bahwa hanya beberapa persen atau di dalam ilmu fikih itu disebutkan hanya 30% saja dalam ajaran Islam yang sifatnya absolut atau dalam istilah ilmu fikih disebut qot'i. Jadi ajaran yang qot'i dalam Islam itu hanya sekitar 30%. Selebihnya tidak absolut atau disebut dalam istilah fikih itu disebut zanni. Jadi artinya Tuhan memberikan kesempatan kepada organ yang paling mulia yang dia ciptakan yakni akal manusia untuk menjelaskan ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui akal. Jadi 30% mutlak atau absolut, sedangkan selebihnya 70% lebih itu zanni dalam arti kutip seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menafsirkan ajaran itu. Dan sebetulnya pada titik itulah akal dan filsafat punya ruang yang luang sekaligus sebetulnya dibutuhkan sebagai alat analisis untuk menerjemahkan pesan-pesan Tuhan dalam kitab suci. Itu alasan pertama. Alasan kedua, dalam sejarah agama Islam misalnya, tradisi berpikir rasional bukan hanya terdapat dalam bidang filsafat atau yang disebut dalam filsafat Islam. Seperti tokoh-tokoh yang teman-teman pasti kenal seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan tokoh-tokoh lainnya. Akan tetapi dalam beberapa bidang juga pemikiran rasional atau tradisi menggunakan akal itu ada di bidang-bidang lain, seperti bidang teologi yang terdapat dalam tokoh Hasan Al-Basri, Wasil bin Atta, dan lain-lainnya. Di bidang hukum misalnya, sebut saja siapa? Abu Hanifah, Ja'far Siddiq, Malik bin Anas, dan lain sebagainya.
Juga dalam kalangan tradisionalis juga ada tradisi berpikir kritis seperti pada Urwa bin Zubair, Ibnu Ishaq dan yang lain. Serta tentu dalam kalangan pegiat tasawuf dan sufi itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam ajaran agama Islam terdapat anjuran menggunakan akal. Misalnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 269. Misalnya disebutkan yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazzakkaru ilal ulul albab. Jadi Allah menyebutkan bahwa dia atau Tuhan Allah menganugerahkan hikmah. Hikmah ini identik dengan filsafat dalam tradisi filsafat Islam. Jadi Allah menganugerahkan hikmah kepada orang-orang yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan ditutup dengan kalimat tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang punya akal sehat. Itu kata Allah di dalam Al-Quran. Atau misalnya jika teman-teman masih ragu dengan dalil itu, dalam Al-Quran misalnya surah Az-Zariyat ayat 20-21, di ayat 20 itu disebutkan wa fi anfusikum afala tubsirun gitu. Jadi artinya dan di dalam dirimu sendiri jadi di ayat 20 itu disebutkan di bumi itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah, dan di ayat 21 disebutkan juga dalam dirimu, apakah kamu tidak memperhatikan. Itu ayat yang menegaskan bahwa sebagai umat beriman, sebagai umat yang percaya akan kitab suci, percaya kepada Tuhan, maka kita harus menggunakan pikiran kita gitu. Bahkan misalnya tidak sedikit beberapa literatur menyebutkan bahwa tidak sedikit ayat-ayat di dalam Al-Quran itu sebetulnya menyerukan kepada kita sebagai umat beragama itu menggunakan akal. Misalnya dalam Al-Quran dapat kita temukan perkataan berakar pada kata akal. Jadi ada beberapa kata di dalam Al-Quran yang akar katanya adalah akal, aklu, sebanyak 49 kali, yang semuanya adalah bentuk kata kerja aktif. Jadi kalau misalnya akal dalam bentuk kerja aktif berarti berpikir. Seperti misalnya akaluh, ta'kilun, na'kil, yakiluha, dan yakilun. Itu semua kata-kata yang dalam tanda kutip bentuk kata kerja aktif yang berakar kata akal, yang buktinya bahwa penting sekali menggunakan akal dalam beragama. Kemudian yang terakhir, yang keempat, alasan mengapa kita harus menggunakan akal. Sebetulnya ini hanya tambahan. Ada satu perkataan yang mengatakan agama Islam adalah akal dan tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Meskipun beberapa misalnya ahli agama menyebut bahwa ini sebetulnya hadis, tapi ada juga yang bilang ini bukan hadis atau hadis lemah. Tetapi dari sekian alasan itu maksudnya kita bisa memahami bahwa Islam itu sebetulnya tidak anti terhadap akal gitu. Jadi bahkan beberapa penafsir mengatakan bahwa agama Islam itu akal, dan orang-orang yang tidak berakal itu tidak ada agama untuknya. Bahkan misalnya syarat-syarat kita bisa sholat itu balik atau berakal. Jadi alasan-alasan itulah yang menjadi landasan mengapa kita harus menggunakan akal. Oke, di bagian selanjutnya saya akan menjelaskan titik temu agama dan filsafat.